Shalom. Kok loyo ya? Shalom. Ada sukacita? Enggak ada. Suaranya kecil. Kalau ada sukacita itu rame. Horas. Yang menjadi nats kita pada malam hari ini tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian dikatakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian dikatakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Jadi hitungan minggu Trinitatis ini nanti ditandai dengan berhenti dari minggu Trinitatis itu pada tanggal 22 atau 24 November ini berganti warna hitam. Tutup altar warna hijau ganti hitam, habis itu besoknya ganti warna ungu. Masuk kita di minggu Advent yang pertama. Tidak terasa kita akan memasuki minggu terakhir Trinitatis dalam 3 minggu ke depan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan 6 ini adalah ucapan Ayub setelah ia mengalami penderitaan. Ada yang tidak mengenal Ayub? Semua pernah dengar cerita Ayub? Pernah. Kalau yang belum pernah dengar cerita Ayub, coba dibaca. Ayub ini menjadi suatu contoh bagi kita, agar kita kuat di dalam penderitaan. Ayub ini menjadi teladan bagi kita, kalau kita percaya Tuhan pasti menyelamatkan. Kisah ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Ayub, yang hidupnya mendadak diuji oleh Allah melalui berbagai penderitaan yang berat. Kita sering mengatakan salah, berat amat cobaan dari Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Siapa yang mencobai kita? Iblis. Iblis yang selalu mengganggu hidup kita. Di sini kita mau melihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan hal yang luar biasa. Kalau judul atau topik kita minggu ini di seluruh gereja KBP yang mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, itu terjadi kepada Ayub. Mungkin saya akan bercerita dulu tentang Ayub, ada yang belum tahu. Awalnya Ayub itu memiliki istri, memiliki anak 10, memiliki ternak, keledai, kambing, kerbau, sapi, ya, ternaknya banyak. Punya 3 sahabat. Tapi di perjalanan waktu anaknya meninggal.
habislah semua anaknya. Istrinya meninggalkan dia karena istrinya melihat Ayub ini kayak gak beres otaknya katanya. Sudah pun menderita, masih aja berdoa sama Tuhan. Ternaknya habis, sahabat-sahabatnya semua pergi. Akhirnya Ayub kena sakit kulit. Karena sakit kulit dan istrinya bilang, aku sudah tidak mau lagi bersama dengan kamu. Ini istri enggak tepat ini ya. Pada waktu dia terima pemberkatan nikah, sakit, senang, suka, duka akan selalu bersama. Tapi ternyata omdo, apa omdo? Omong doang. Begitu suaminya sakit kulit, suaminya bangkrut, ya sudah. Samalah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara nyata. Kalau suami sudah tidak bisa menafkahi istri dengan gampangnya, kita cerai aja deh. Waduh, gimana saya 33 tahun jungkir balik ya. Hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi seorang Ayub. Sekalipun ditinggal anaknya pergi meninggal, ditinggalkan istrinya karena penyakit, ditinggalkan sahabatnya karena jatuh miskin, hilang semua ternak-ternaknya yang sebagai harta kekayaan dia, namun dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Itu makanya saya berani katakan bahwa hadiah dari Tuhan tidak selalu dibungkus dengan kertas kado. Hadiah dari Tuhan itu bisa saja dalam bentuk penderitaan atau pergumulan. Tapi apa yang terjadi? Seringnya kita kalau datang penderitaan, pergumulan, masalah, kita malah jadi lemah. Kita malah bilang capek deh gue berdoa gak didengerin Tuhan. Satu hal aja yang kita doakan tidak dikabulkan Tuhan, kita langsung lemah. Kita tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Sementara Ayub di sini dengan setianya dia, dengan berurai air mata, dia tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Dia katakan, sekalipun aku sakit kusta, tapi Tuhan masih terus memberikan kehidupan. Kenapa Tuhan kasih seperti ini? Kalau memang ini karena dosaku, ampuni Tuhan dosaku. Sembuhkan aku. Proses kejatuhan Ayub sama sekali tidak pernah diduga oleh manusia. Benar-benar jatuh. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan sahabat, kehilangan harta. Seorang diri ditinggalkan. Siapa yang tidak menderita? Siapa yang tidak putus asa kalau kejadian ini terjadi? Tidak seperti kita, hanya berapa jam aja di gereja tidak betah, hanya memea terus bermain handphone. Sebentar aja kita di sini, tidak sabar sebentar mendengarkan firman, harus buka handphone. Ini salah satu kita belum tahan uji. Ayub tidak peduli. Orang lain mau mencemooh dia, bodoh kali ini. Dia kira kali Tuhannya mau nolong dia. Masih aja berdoa. Sama dengan si Bartimius tadi yang epistel dibacakan. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, Rabi, sembuhkan mataku. Sementara orang bilang, berisik, jangan ngomong. Tapi dia gak peduli. Dia gak peduli, dia terus berteriak-teriak karena dia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kebutaannya. Dan benar, saat Tuhan mendengar suaranya, apa yang kau minta? Aku mau melihat kembali. Tuhan selamatkan. Pulanglah. Dia melihat, matanya sudah melihat, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi iman kita yang menyelamatkan kita di sini, bukan kesombongan kita, bukan harta kita, bukan karena kita S1, S2, S3.
Yang bisa membuat kita menjadi sombong? Tidak. Banyak orang yang sukses S3 sampai S4, bahkan ada S-Kudo ya sekarang ya. Tetap aja banyak pengangguran. Perusahaan cari apa? Kamu tamat mana? S2, bangga banget dia bilang S2. Oh maaf ya, perusahaan kami carinya cuma tamatan SMA. Kasihan deh lu, sekolah tinggi-tinggi pengangguran, kan begitu. Jangan pikir kalau kita sudah banyak uang kita bahagia. Banyak orang yang memiliki uang MM-an, tapi dia terbaring di tempat tidur di kursi roda, ke Ion yang dekat aja dia tidak bisa sampai. Ion yang dekat aja tidak bisa dia nikmati. Untuk apa? Bisa dinikmati uangnya. Sementara kita yang punya uang pas-pasan, hari-hari nongkrongnya di mall. Ngapain di mall? Ngadem. Ngapain di mall? Refreshing. Ada lagi kalimat ibu-ibu, ngapain di mall? Cuci mata. Jauh banget cuci mata di mall, di kamar mandi juga bisa cuci mata. Tapi itulah kalimat kita. Bagus kalau dia punya niat, punya usaha, menghibur dirinya. Bukan berarti kalau kita punya persoalan, berarti kalau kita punya penderitaan, kita makin jauh dari Tuhan. Jangan. Tadi saya sudah katakan, Tuhan memberikan kita hadiah tidak selalu dibungkus dengan kertas kado, tetapi bisa juga penderitaan atau pergumulan asal kita tahan. Kalau saya tanya sekarang gini, hari gini masih ada nggak Ayub? Hari gini masih ada nggak Ayub yang dikatakan dalam Alkitab ini? Tidak. Kita baru menderita sedikit aja, udah capek deh gue. Bahkan bukan itu, karena kita susah, kita stres, kita melo, ya, kita lagi enggak enjoy ya. Kita sering marah-marah sama orang nggak tahu apa-apa kita omel-omelin. Ini kenyataan kita hidup di dunia tidak bisa menguasai diri sendiri. Di sini Ayub mengatakan, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Karena aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pertama yang ada dalam diri Ayub adalah rendah hati, tidak sombong. Tidak tinggi hati. Kalau meminta tangan di mana? Di bawah. Kalau meminta tangan di atas artinya kita sombong. Jangan pernah pakai kekuasaanmu, jabatanmu. Jangan pernah pakai jabatan bapakmu, mamamu, orang tuamu. Tidak. Kita harus jadi diri sendiri. Seperti itu saat saya menikah dengan Amang. Jangan kita mengandalkan keluarga saya dan keluarga kamu. Tidak. Kita mulai dari nol, sama seperti isi bensin. Dari nol ya Pak. Kenapa? Di perjalanan waktu pasti ada keributan. Pengalaman saya menjadi pendeta. Gara-gara dapat rumah dari bapaknya, dapat tanah dari mertua. Kau tahu diri ya, kau dapat tanah itu dari aku. Kau tahu diri ya, ini rumah ini rumah bapakku. Sakit nggak kalau ada kita sudah enak-enak menikah ada kalimat begitu gara-gara bertengkar sedikit. Saya tidak mau seperti itu terjadi. Makanya kami dari nol melangkah sama suami saya. Dan kalaupun ada apa yang kami miliki, itu semua dari kami berdua. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Seberapa banyak pun uangmu, tidak bisa kau beli kebahagiaan itu. Sama seperti Ayub. Banyak hartanya tidak bisa dia beli pertolongan Tuhan. Sampai habis semuanya hartanya, baru dia berdoa. Tuhan jawablah, kenapa aku harus seperti ini? Tuhan tolong aku, semua sudah meninggalkan aku, hartaku pun sudah habis. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dalam kurun waktu yang begitu lama, akhirnya Tuhan menjawab doa Ayub. Tuhan memberikan seorang istri lagi. Tuhan memberikan anak sama, 7 laki-laki 3 perempuan, 10 seperti anak yang meninggal, segitu lagi dikasih Tuhan. Ternak-ternaknya diberikan Tuhan 2 kali lipat dari yang semula. Ternyata
Dari cerita Ayub kita bisa belajar. Kesetiaan kita tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Sama dengan kita di sini, Naposo juga. Jangan hanya ke gereja untuk kor, selesai kor keluar. Jangan hanya bermain band, lihat tidak ada pemain musik ditinggalin semua kan. Kemana? Kita mau melayani apa bukan? Mana bisa jadi Ayub? Paling bisa jadi Ayub Siregar ya. Inilah yang salah satu kita lihat. Yang kedua kita lihat dari Ayub adanya pertobatan. Mungkin dia sombong, mungkin dulu dia belum berbuat baik, mungkin dia ada yang kurang. Dia langsung tahu mengarahkan dirinya untuk bertobat. Karena apa? Setelah dia bertobat, dia langsung memuji nama Tuhan dengan kebesarannya. Dia katakan Tuhan luar biasa karena dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Hanya Dia yang mampu. Begitu juga Ayub mengatakan kepada Tuhan, aku hanya sebatas manusia. Aku memiliki keterbatasan dalam berpikir dan dalam bertindak. Oleh karena itu curahkan Roh Kudus-Mu agar aku bisa mengerti maksud Tuhan. Sama dengan kita juga harus berdoa seperti itu. Kita harus memiliki kepatuhan terhadap Tuhan. Kenapa kalau Alkitab kita tinggal, kita mau berangkat ke gereja, kita jalan aja. Tapi kalau HP kita tinggal, putar balik walaupun jauh putar baliknya hanya untuk mengambil handphone. Betul tidak? Ya kalian yang jawab ya. Kita punya keterbatasan tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Kita punya keterbatasan tidak mampu tahu apa rencana Tuhan. Kita berdoa orang sakit ini biar disembuhkan. Tapi Tuhan punya maksud lain, kesembuhan yang Dia kasih adalah kematian bagi manusia. Apa kita katakan? Tuhan, aku kan minta Tuhan sembuhkan. Kenapa Tuhan ambil bapakku? Kenapa Tuhan ambil mamaku? Kenapa Tuhan ambil kakakku? Tuhan tidak adil, nangis meraung-raung. Justru kita lagi diuji Tuhan. Coba kita melatih diri. Ya. Bangun tidur apa yang kita lakukan? Ambil handphone, buka WA. Betul? Ya kalau dari senyum kalian saya tahu jawabannya. Sering kita seperti itu, bangun tidur kita bukannya duduk berdoa tapi kita megang handphone. Ibu-ibu juga begitu, lagi masak, bunyi WA, telepon. Eda angkat teleponku, baca WA-ku, oh iya. Dibaca WA-nya, WA-nya cuma sebentar dibaca. Tapi akhirnya ketagihan buka Facebook. Akhirnya dia lupa kalau di kompornya itu lagi menggoreng. Akhirnya gorengnya hangus. Kalau sudah hangus tidak ada yang bisa dimakan. Rugi, beli lagi yang baru. Pengeluaran lagi. Memang handphone ini simbolis sekali ya. Handphone ini memang merusak kita. Merusak saya juga. Kalau saya di handphone itu antara game dan novel. Enggak pernah saya lihat-lihat yang lain. Jadi kalau Facebook itu jarang. Karena saya cinta membaca dari dulu. Novel itu udah banyak sekali. Saya sampai lupa judul-judulnya. Udah lebih dari 1000 novel. Nah sekarang ada novel yang di handphone. Teman saya suka kirim. Satu novel itu ada yang 500 halaman. Ada yang 1000 halaman. Habis dibabat dalam 1 minggu. Nah ini keburukan saya, kalau sudah membaca tidak mau stop. Kok semakin jam 2 bukan yang ngantuk malah seger gitu, jadi bingung juga. Kadang Amang langsung matiin lampu, waktunya tidur. Saya tidak berani membaca handphone di kegelapan, nanti mata saya udah bisa buta atau katarak, memaksakan melihat dalam kegelapan. Kadang juga memang kita tidak bisa menguasai diri kita, untuk membuat diri kita senang. Saya selalu katakan di rumah, kalau saya lagi membaca jangan diganggu.
Mau pasang TV sekencang apapun, mau pasang lagu-lagu sekencang apapun, pakai speaker, saya tidak terganggu asal jangan mendengar suara orang berbicara. Itu aja. Dari dulu, mulai dari SMP, SMA saya belajar begitu. TV kencang, musik kencang, asal jangan ada suara manusia. Tapi kalau ada suara manusia, kok saya bisa terganggu? Aneh kan, padahal sama-sama suara. Ya itulah kebiasaan orang. Berarti kebiasaan saya dengan kebiasaan kita semua berbeda. Tapi bagaimana kita menyatukan keperbedaan, tidak menyakiti satu dengan yang lain? Katakan terus terang, seperti Ayub. Dia katakan terus terang kepada Tuhan, sahabatku sendiri Tuhan meninggalkan aku. Jadi kalian itu jangan jadi sahabat waktu kaya, waktu senang. Temanmu jatuh kau jauhkan. Giliran ada maunya biar dekat dengan si Anu. Dipakailah sahabatnya ini biar bisa dideketin ini calon pacarnya ini. Udah pacaran dia lupa, ya kan? Jangan seperti itu. Kita akan selalu menjadi sahabat sejati. Sahabat sejati itu dia berteman baik susah maupun duka maupun senang, sama. Jangan jadi teman yang hanya mau senangnya sendiri. Saya sampai sekarang punya sahabat dari SD. Dari SD loh, gak pernah terputus hubungan saya. Ini orang mulai dari kaya hidupnya sampai susah, saya tetap berteman dengan dia. Orang Manado, bapaknya guru pertama, pengajar bahasa Jepang di DKI, di Salemba. Kaya banget. Sekarang udah nikah hidupnya susah, saya tetap bersahabat. Apa kalau dia sudah susah saya tidak mau berteman? Oh tidak. Karena prioritas saya adalah Tuhan memberikan saya seorang sahabat. Dan itu tidak terputus. Bayangkan saya tamat SD tahun 75 sampai sekarang masih berteman. Dan inilah yang mau dikatakan dalam nats kita. Supaya jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan membalaskan apa yang kita berikan. Jerih payah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jerih payah kita meyakini percaya dengan Tuhan. Jerih payah kita berdoa kepada Tuhan. Jerih payah kita dengan rendah hati selalu memohon pertolongan Tuhan. Tidak sia-sia karena Tuhan pasti mendengar. Ingat kalimatnya, pertolongannya datang tepat pada waktunya. Itu makanya Amsal mengatakan, semuanya akan indah pada akhirnya. Karena apa? Kenapa indah? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat pekerjaan, kalau kita belum dapat jodoh, jangan pergi ke tempat lain. Jangan cari Allah lain. Kalau dulu ada zaman Inang pertama punya handphone. Dulu ya 10 tahun yang lalu itu mau cari jodoh itu bisa. Rek spasi cinta. Ketik nama pacarmu dan tanggal lahirnya. Maka Anda akan dihubungi oleh calon kekasih. Wah, kok pacar seperti itu? Dan sampai sekarang saya sudah 2 kali, 3 kali ya. Di sini 2 kali, di Rawamangun 3 kali memberkati orang pacaran ketemu di Facebook. Keren juga ini pikir saya gitu ya. Semoga tidak menyesal. Semoga tidak salah pilih. Jangan takut tidak menikah. Saya umur 30 tahun menikah. Tidak pernah memikirkan cepat menikah. Yang saya pikirkan saya mau melanjut S2. Tapi karena tidak direstui orang tua, karena orang tua saya kolot. Perempuan gak boleh sekolah tinggi-tinggi, nanti gak laku. Sudah nikah dulu, nanti kalau udah nikah permisi sama suamimu, ya gimana? Baru 3 bulan menikah sudah hamil, boro-boro kuliah lagi. Tapi dinikmati semua. Saya nggak pernah takut nggak menikah. Datanglah suami saya yang ganteng, seganteng di dunia ya Amang ya, paling ganteng di dunia. Saya tidak cari dia datang ke rumah. Dia kenalan, saya bilang jangan datang, bapak saya galak. Saya nggak takut, saya ini pawang orang galak. Wah keren juga ini Marga Sibaran yang satu ini, pikir saya gitu. Ya udah datang aja, dia datang, saya suruh aja ngobrol sama bapak saya masuk kamar.
Emang gue pikirin, gue pakai daster. Orang-orang kalau pacarnya datang langsung ganti baju, make up, dan kalau saya enggak pakai daster didatang nih gue nih, pakai daster. Lu mau apa enggak? Mau lanjut, enggak mau ya udah gitu. Jangan terlalu memaksakan diri, apalagi kita perempuan. Biar kita kayak burung merpati, dikejar kita terbang, ya. Kejar daku, dikau kutangkap, ya. Tuhan itu pasti menolong kita kalau kita sungguh-sungguh meminta. Tuhan itu pasti menolong kita, apalagi setelah saya mendengarkan berita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup dan akan banyak ke depannya orang yang kena PHK. Saya berdoa kita jangan ada yang kena PHK. Saya berdoa kita semuanya bisa bertahan untuk memenuhi kehidupan kita, apalagi orang-orang yang merantau, yang kos, untuk biaya kos aja sudah pusing, bagaimana tidak bekerja. Dan ini salah satu ujian buat kita agar kita bisa seperti Ayub. Kalau kita menderita, katakan dalam diri kita, Ayub aja bisa, kenapa aku tidak bisa menjadi Ayub masa kini? Aku harus bisalah menjadi Ayub masa kini yang setia, yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Apapun beban kita sekarang ini, katakan judul kita ini. Ada kan di depan acara kita itu, dikatakan di sini, ya, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi itu yang harus kita tanam dalam pikiran kita, begitu keluar kita dari gereja ini, katakan, simpan di hatimu, simpan di pikiranmu, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kita akan diberkati Tuhan selalu dan tidak pernah takut dalam hal apapun. Mari kita belajar seperti Ayub. Kuat, setia, sekalipun orang meninggalkan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.